Yah, sebelumnya kenalin aku Halimah. Usiaku 42 tahun, sudah lama sekali main janda. Sampai, aku udah lupa deh gimana caranya. Tapi, entah kenapa ya. Kenapa juga si Aryo, menantuku, malah mengajariku cara mengingat semuanya. Dia itu memang menantuku, suami daripada Siska, anak tiriku. Tapi, sejak Siska memutuskan berangkat ke Taiwan main jadi TKI, yah, nggak tahu kenapa. Yang jelas si Aryo mulai berani sekali sama aku. Dia juga malah ngajarin aku gimana caranya. Ih, sebenarnya aku malu. Tapi kata Aryo, nggak apa-apa bu, kan udah lama juga ibu lupa caranya. Apa salahnya, jika sebagai menantu, Aryo mencoba menggugah kenangan ibu. Supaya ibu bisa lagi, dan kembali mengingat caranya. Ya udah deh Aryo, terserah deh sama kamu. Tapi janji ya, jangan bilang ke siapapun. Kalau, nak Aryo, ibu malu. Kalau kamu yang ngajarin lagi caranya, ibu kan rasanya malu deh. Nanti, apa kata orang, kalau sampai ada yang tahu. Mana ada sih, mertua malah diajarin caranya sama menantu sendiri. Ih. Aku tadinya tinggal sendirian, di rumah warisan dari mendiang suamiku, Mas Tarno. Tapi, setahun yang lalu, Siska, anak kandung Mas Tarno meneleponku. Dia itu anak tiriku. Sebenarnya saat aku menikah dengan Mas Tarno, Siska bersikap cuek dan acuh. Bahkan, sebelum Mas Tarno menikahiku, anak-anaknya sudah tak peduli sama dia. Maklum, saat Mas Tarno bercerai dengan istri pertamanya, anak-anaknya ikut ibunya. Padahal, mereka juga sebenarnya tahu, kenapa sampai Mas Tarno menceraikan ibu mereka. Yah, bukannya ngegosip sih, tapi, konon katanya, Mas Tarno sakit hati. Karena istri pertamanya berkali-kali ketangkap basah. Yah, apalagi sih yang bisa bikin suami sakit hati? Istri pertama Mas Tarno selingkuh. Bukan cuma sekali, dan juga bukan hanya sama satu atau dua laki-laki. Tapi, di sini bukan masalah istri pertama dari almarhum yang mau aku bahas. Melainkan, yah, tentang kisahku sendiri. Aku main jadi istri Mas Tarno selama 3 tahun lebih. Kami saling mencintai dan menyayangi. Walau aku tahu Mas Tarno itu seorang duda, tapi aku bisa menerimanya apa adanya. Namun, kadang takdir tak bisa diduga. Mas Tarno meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Dan, sejak itu aku resmi main jadi janda, tanpa anak. Pastilah, awalnya aku sangat kehilangan dia. Namun, seiring waktu aku bisa bertahan, menjalani hidup tanpa lelaki yang kucintai. Aku juga bersumpah pada mendiang suami, kalau aku akan menjaga cintaku padanya. Yah, seperti romantisme drama, aku ingin sekali bisa bertemu kembali, dan menjadi bidadarinya kelak di surga yang baka. Yah, tapi semua itu tinggal mimpi. Setelah hampir 10 tahun main janda, Siska anak Mas Tarno, tiba-tiba hadir dalam kehidupanku. Dia tidak sendiri. Anak tiriku itu sudah dewasa, dan berkeluarga. Siska mengatakan, kalau dia dan Aryo, suaminya, ingin mencoba buka usaha di kota ini. Dan, untuk memulai semua, dia minta agar aku mengizinkan mereka ikut tinggal di rumah ini. Sebab, Siska merasa, dia juga punya hak atas rumah warisan mendiang Mas Tarno, yang juga ayah kandungnya. Yah, saat itu, aku merasa senang saja. Lagi pula, kalau ada Siska dan Aryo, mungkin suasana rumahku akan lebih ramai, dan lebih terasa hidup. Siska dan Aryo memang tak punya pilihan. Mereka sudah menikah 2 tahun. Sementara Aryo suami Siska, belum juga mendapat pekerjaan tetap yang layak. Walau baru kali itu aku diakuinya sebagai ibu sambung. Tapi aku terharu dan bisa menerima Siska sebagai anak sambungku, dan Aryo, yah, tentu saja, dia jadi menantuku. Tapi, aku beneran gak pernah menyangka, kalau, akhirnya semuanya bakal seperti ini. Jujur, aku malu kalau mengingatnya, apalagi membuka cerita tentang kisahku ini. Siska dan Aryo, mereka pasangan muda yang sangat serasi. Sama-sama berusia 26 tahun. Siska berparas cantik,
badannya pun langsing. Sementara Aryo, pemuda itu bertubuh tinggi, gagah dan tampan. Sejak tinggal bersamaku, rumah warisan mendiang suamiku ini memang terasa lebih hangat, lebih hidup. Mereka menghargai aku sebagai ibu, walau aku bukan ibu kandung Siska. Sementara aku juga menyayangi mereka secara tulus, sebagai anak dan menantuku. Kami cepat akrab dan merasa dekat, seperti sudah sangat lama saling mengenal. Yah, harus kuakui, semua ini karena Aryo, suami Siska. Dia memang masih muda, namun pola pikir dan pembawaannya tenang, kebapakan, dan mampu menyatukan aku dan Siska. Ibu tiri dan anak sambung, yang sudah sangat lama tak pernah saling mengenal. Awalnya, mereka membuka usaha kecil di teras rumah. Hanya sesekali aku ikut membantu, sebab aku sendiri masih aktif bekerja sebagai guru di sebuah SD di dekat rumah warisan mendiang suamiku. Hubungan Siska dan Aryo pun nampak selalu mesra dan harmonis di hadapanku. Malah, jujur saja, kadang melihat kemesraan mereka, aku jadi suka ingat tentang kenangan manis saat Mas Tarno, suamiku, masih ada. Yah, padahal selama tinggal sendiri di sini, aku sudah melupakan semua tentang kemesraan, tentang hangatnya sentuhan kasih sayang. 6 bulan mereka bersamaku, usaha kecil mereka mulai kelihatan berkembang. Malam itu, Siska dan Aryo menemani aku di sofa ruang keluarga. Siska duduk di sebelah kananku, sementara Aryo suaminya duduk di sebelah kiriku. Aryo menyampaikan rasa terima kasihnya, dan Siska memelukku. Kata mereka ingin pindah dari rumah ini. Aryo ingin mencari ruko untuk mengembangkan usahanya, dan Siska sangat mendukung suaminya. Aku merasa sedih dan akan kehilangan, namun mereka menghiburku, dan mereka juga berjanji bakal sering pulang ke rumah ini untuk melihatku. Yah, singkat cerita, mereka pindah ke kota lain sejak saat itu. Dan, setelah setahun berlalu, Siska baru menghubungiku lagi. Yah, begitulah. Takdir dan nasib memang tak bisa diduga. Usaha mereka ternyata bangkrut. Siska terpaksa memutuskan untuk merantau, menjadi TKI ke Taiwan. Sementara Aryo, Siska meminta izin padaku, agar Aryo suaminya diperbolehkan balik dan tinggal bersamaku. Dan, berawal dari keputusan Siska itulah, aku dan Aryo, entahlah. Aryo masih belum berubah. Masih ganteng, gagah, ramah, dan sikapnya beija kebapakan. Seminggu pertama dia kembali tinggal bersamaku, semua berjalan biasa dan wajar saja. Aku sehari-hari ngurusin rumah, masak, dan nyuci. Memastikan kalau semua kebutuhan Aryo terpenuhi di rumah ini. Yah, bagaimanapun aku ini, ibu mertuanya. Harus memperhatikan Aryo, karena Siska anak sambungku sudah berangkat ke Taiwan. Namun, di minggu kedua, Aryo mulai merasa nggak enak padaku. Soalnya, aku masih aktif mengajar sebagai guru SD, tapi jadi tambah sibuk ngurusin kebutuhan Aryo. Suatu sore, saat aku pulang kerja, aku jadi heran. Sebab kondisi rumah sudah rapi, dan taman depan juga pekarangan belakang terlihat lebih asri. Pas ngelangkah ke dapur, kulihat ada sepoci teh hangat, dan sepiring pisang goreng keju di atas meja makan. Aku masih tertegun di dekat meja makan, ketika sepasang tangan lembut menyentuh pundakku. Ibu pasti capek. Udah kerja jadi guru ngurusin murid di sekolah, di rumah masih harus ngurusin rumah ini, dan ketambahan ngurusin saya. Mulai sore ini, biar saya yang ngurusin rumah ya Bu. Jantungku berdegup saat itu. Aryo berbisik dekat sekali di belakang telingaku, sambil tangannya memijat lembut pundakku. Lalu, sebelum aku menjawabnya, Aryo menarik kursi meja makan dan menuntunku untuk duduk. Ia kemudian menuangkan teh hangat, lalu ikut duduk di dekatku. Silahkan Bu, pisang goreng keju masih hangat dimasak dengan penuh rasa, katanya. Yah, entah kenapa, sore itu aku jadi ingat sama mendiang suamiku. Dulu, beliau juga sangat memanjakan aku, memperlakukanku sebagai wanita yang istimewa. Bahkan dari sentuhan dan perhatian kecil, seperti yang Aryo sajikan. NAK Aryo, ngapain repot gini sih?
Harusnya kan ibu yang nyiapin semuanya untuk kamu. Kalau Siska sampai tahu, nanti ibu bisa diomelin loh, dianggap nggak mau ngurusin kamu kataku, dengan perasaan tak menentu, sambil menyesap cangkir teh hangat yang disodorkan padaku. Aryo tak menjawab, ia hanya tersenyum lirih, sambil menatap wajahku. Yah, udah pasti deh, wajahku pasti merona. Sebab aku bisa merasakan hangat yang aneh, berada begitu dekat sama menantuku yang gagah. Kami terdiam sejenak, hanya bertukar tatap, sampai akhirnya Aryo mengambil sepotong pisang goreng keju, lalu tangannya perlahan bergerak menyuap ke mulutku. Entah kenapa, aku tak bisa menolak. Pisang goreng Aryo memang nikmat, masih hangat, dan disuapkan padaku dengan penuh perasaan. Kelembutan, tatapan teduh, dan, senyum hangatnya yang terus mengembang. Ibu nggak menyangka, ternyata Nak Aryo pinter masak. Siska pasti bahagia banget ya bisa jadi istrimu, kataku seketika, tanpa terencana, dan tanpa sadar memujinya. Lagi-lagi, Aryo cuma tersenyum penuh makna. Dia mengambil sehelai tisu makan, lalu membersihkan sisi bibirku. Ibu juga, pasti akan bahagia, punya menantu kayak saya. Mulai besok, biar saya yang nganterin ibu kemana saja ya, antar jemput ibu, dan menyiapkan semua kebutuhan ibu di rumah ini ya Bu. Aryo mengaku tak enak hati, kalau harus numpang tinggal di sini, tanpa bekerja apa-apa. Apalagi, Siska istrinya bakalan lama berada di Taiwan. Kontrak kerjanya sampai 3 tahun sebagai TKI di luar negeri. Nak Aryo, ibu nggak masalah kok, kamu boleh di sini sampai Siska kembali, nggak harus bekerja di rumah ini, lagian ada kamu saja ya, ibu sudah senang, ada yang menemani ibu di rumah ini, kataku. Nggak Bu, biarkan saya memberikan bakti pada mertua, balasnya. Sejak saat itu, seperti ada kesepakatan tak tertulis antara aku dan Aryo, menantuku. Namun, tanpa kami sadari, hal itu membuat kami semakin dekat, makin akrab. Tiap pagi, Aryo mengantarkan aku ke sekolah. Dan sore ketika jam kerja dan mengajarku selesai, dia sudah menunggu, menjemput diriku. Tiap hari, dia dengan telaten mengurusi rumah. Mulai dari menyapu, mengepel, hingga merawat kebun kecilku di taman depan. Dan, yang membuat hatiku diam-diam kagum padanya, pemuda itu pintar memasak. Setiap hari, menu masakannya mulai menggantikan masakanku. Pokoknya, aku beneran ngerasa, aku jadi istimewa di rumah ini. Aryo mengerjakan semuanya untukku. Dia seperti tak ingin aku capek ngurusin rumah. Ia benar-benar mau menunjukkan bakti. Bakti seorang menantu kepada ibu mertuanya. Yah, tapi harus kuakui, seiring waktu berjalan, semuanya mulai berubah. Kadang, aku merasa nyaman, terlalu nyaman bersamanya. Jadi sulit membedakan batasan wajar. Apakah ini rasa nyaman dan sayang padanya, hanya sekadar sebagai menantu? Atau, aku takut. Takut kalau mulai menganggapnya tak sekadar menantu, namun sebagai lelaki. Sosok yang mengayomi, memperhatikanku, dan mungkin juga punya rasa sayang yang sama untukku. Pernah suatu ketika, saat dia mengantarkan aku kerja, Aryo berlaku sangat peduli padaku. Idealnya, memang tanganku melingkar ringan di boncengannya. Tapi, pagi itu, satu tangannya malah menggenggam tanganku di pinggangnya. Pegangan yang erat Bu, saya nggak mau ibu jatuh dan hilang, katanya, sedikit bercanda, sedikit serius. Dan sorenya, saat dia menjemputku, entah kenapa aku mendekapnya lebih erat di boncengan. Tanpa harus menunggu, dia memintaku. Sementara di rumah, kami juga semakin sering menghabiskan waktu bersama. Hampir tiap malam, Aryo menemaniku menonton sinetron di ruang tengah. Dia selalu menyiapkan minuman hangat, teh, wedang jahe, dan kadang kopi racikan tangannya. Juga, tentu saja jajan cemilan, yang katanya bisa bikin ketagihan. Yah, awalnya, Aryo masih sering teleponan sama Siska, istrinya yang sedang bekerja di Taiwan. Sekadar bertukar kabar, dan melepas rindu lewat perbincangan. Biasanya, dia membiarkanku sendirian di sofa, sementara dia menerima telepon Siska di teras belakang. Kadang, obrolan mereka tak sengaja aku dengar, saat aku ke kamar mandi di belakang.
Dan, entahlah, kenapa aku mulai merasa seperti itu. Harusnya, aku sebagai ibu merasa senang, Siska anak sambungku tetap harmonis sama suaminya, walau terpisah jarak yang jauh. Namun, hatiku malah berbeda. Ada rasa tak nyaman, kurang suka, dan mungkin sedikit cemburu. Dan Aryo, dia seperti mulai menangkap kegelisahanku. Yah, genap 6 bulan Siska di luar negeri, akhirnya semuanya pun tak bisa kami hindari lagi. Aryo mulai berani memintanya padaku, dan aku tak benar-benar pernah bisa menolak permintaannya itu. Malam itu, genap 6 bulan Siska bekerja di Taiwan, dan 6 bulan pula, Aryo suaminya, tinggal bersamaku. Ibu sambung Siska, istrinya. Kebetulan, malam itu malam minggu, dan hujan deras turun, sejak aku pulang kerja sore tadi. Tapi tidak seperti biasa. Aryo kelihatan murung. Seperti ada kesedihan di raut wajahnya, walau ia mencoba menutupinya dariku. Dan, setelah selesai makan malam, kami duduk di sofa ruang tengah, Aryo pun jujur padaku. Itu pun setelah aku membujuk dan menanyakan, kenapa dia terlihat sedih. Yah, dengan berat hati, Aryo menceritakan tentang Siska, istrinya, anak sambungku. Sejak bekerja di Taiwan, Siska bekerja pada majikan bernama Tuan Salim. Dia itu pria keturunan Arab, Pakistan, yang sudah lama bekerja di sebuah perusahaan perdagangan internasional di Taiwan. Siska bekerja sebagai asisten perawat, yang merawat ibu dari Tuan Salim, yang sudah tua dan sedang sakit. Namun, entah bagaimana mulanya, Tuan Salim, majikan Siska yang sudah lama menduda, merasa tertarik padanya. Pria berusia 50 tahunan itu, akhirnya merayu Siska, dan berjanji akan menikahinya. Dan, hubungan itu pun terjadi, sejak Siska bekerja sebulan di rumah majikannya. Mata Aryo mulai berembun, saat menceritakannya padaku, malam itu. Siska bu, Siska istriku, ternyata sudah lama dinikahi majikannya. Dan, sekarang dia sedang hamil. 3 bulan, anak majikannya. Siska menelepon saya, meminta saya ikhlas melepaskannya, dia meminta saya bersedia menceraikannya, kata Aryo. Tangisannya seperti meledak tanpa suara, setelah mengucapkan itu. Aku kaget mendengar semuanya, tapi aku juga bingung harus bagaimana. Yang bisa kulakukan hanya diam, dan membiarkan Aryo melabuhkan kepalanya di pelukanku. Malam itu, semua kenangan tentang Mas Tarno, mendiang suamiku, seperti melintas segar dalam ingatanku. Kenapa? Takdir dan karma seperti saling bersahutan. Dulu, Mas Tarno juga dikhianati oleh istri pertamanya, ibu kandung daripada Siska. Dan kini Siska kembali mengulang kesalahan ibunya, dalam cerita yang sama. Aryo, sama seperti Mas Tarno, mendiang suamiku. Lelaki gagah dan tampan, berpembawaan bijaksana, dan sangat penyayang, harus menerima kenyataan. Ditinggalkan oleh wanita, yang sangat tulus dicintainya. Yang sabar ya nak Aryo, pasti semua ada hikmahnya. Mungkin, ini cara Tuhan, supaya nak Aryo bisa menemukan wanita yang benar-benar setia, sebagai pengganti Siska. Malam itu, sudah jam 10 lebih, ketika Aryo sudah berhasil. Yah, Aryo menarik nafas lega. Ia mengaku, kalau dirinya sudah bisa berdamai dengan takdir. Aryo berbesar hati, akan menuruti permintaan Siska. Ia menceraikan Siska, demi kebahagiaan Siska yang lebih memilih dinikahi oleh Tuan Salim, majikannya di Taiwan. Saya, sudah ikhlas bu. Kalau memang harus begini jalan hidup saya. Harus melepaskan orang yang pernah saya cintai, demi kebahagiaan Siska. Dia mengatakan itu, sambil melepaskan senyum penuh makna pada diriku. Yah, aku jadi malu saat itu. Karena jujur saja, Aryo mengaku tidak sedih lagi, setelah aku membuatnya lega dan bahagia. Dan, kini saya merasa kalau saya sudah menemukan wanita setia itu. Wanita yang akan menggantikan Siska bu, bisiknya lembut. Aku tak menjawabnya, karena bibirku seperti tak bisa berkata-kata. Bukan karena aku kehabisan kata. Tapi, karena Aryo sudah lebih dulu membungkamnya. Yah,
Setelah hampir 10 tahun hidup sendiri, itu menjadi kali pertama bagiku. Mulai membuka hati ini, untuk lelaki lain selain Mas Tarno, mendiang suamiku. Kecupannya sangat lembut, hangat, tanpa tergesa, namun terasa penuh kasih sayang. Dan aku, membeku sebentar, sebelum akhirnya membalas kasih sayangnya. Hujan malam minggu itu semakin deras di luar. Namun, di dalam, di rumah warisan mendiang suamiku, dua jiwa seperti saling menemukan. Dan perlahan menyatu untuk saling mengisi. Bukan karena hasrat dan nafsu, tapi karena rasa. Rasa yang tulus. Lebih dari sekadar janji setia untuk saling memiliki, mencintai, dan menyayangi. Setelah semuanya berlalu, Aryo mengecup keningku, jemarinya merapikan rambut di ujung hijabku. Ibu, mau kan menjadi pengganti Siska untuk saya? Tanyanya lirih. Yah, jujur saja aku jadi malu dengan pertanyaan itu. Wajahku merona, aku kembali bersandar di sofa, merapikan gamisku, sambil menghela nafas. Mas Aryo aku jadi malu, kenapa Mas masih menanyakan aku mau atau tidak? Apa yang barusan berlalu, tidak cukup untuk menjawab semuanya. Balasku, sambil mencubit lengannya. Aryo cuma nyengir kuda, menangkap tanganku, lalu menarikku kembali ke dalam dekapannya. Oh, iya Bu. Halimah sayang, Mas tahu apa jawabnya? Bisiknya. Malam semakin larut, ketika Aryo ingin sekali lagi bersamaku. Namun, dengan cepat ku bilang, sabar Mas Aryo harus menikahi Halimah dulu ya. Kalau sudah sah dan resmi, tentu lebih bahagia, karena halal Mas. Yah, begitulah kisahku. Aku akhirnya menikah dengan Aryo, mantan suami Siska, anak sambungku. Walau beda usia kami cukup jauh, aku 42 tahun dan Aryo 24 tahun, namun kami bahagia, dan rumah tangga kami selalu harmonis dan penuh kasih sayang yang tulus. Dan, setahun setelah pernikahan itu, kini kami memiliki seorang buah hati, anak kandungku sendiri, bersama Mas Aryo, suamiku. Semoga kisahku bisa menghibur kalian ya. Dan semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik dalam menjalani hidup ini.